Langit pagi di desa Bagunrejo masih berselimut kabut tipis saat Vivi melangkah keluar rumah dengan koper kecil di tangan dan ransel di punggungnya. Ibunya menangis dalam diam, memeluknya erat di depan gerbang rumah kayu sederhana mereka. Ayahnya, yang seorang buruh tani, hanya mampu memberi uang secukupnya, hasil menabung bertahun-tahun dari hasil mencangkul di sawah orang. Jaga dirimu enduk. Jangan terlalu percaya sama orang. Itulah pesan terakhir dari sang ibu sebelum Vivi naik ke atas bus menuju kota. Perjalanan panjang itu bukan hanya soal jarak, tapi juga awal dari perjuangan Vivi yang baru. Tiba di kota, harapan menyala. Sesampainya di kota, Vivi langsung menuju sebuah kos sederhana yang telah direkomendasikan oleh sepupunya. Ia tak punya banyak pilihan. Kamar sempit berukuran 2x3 dengan kasur tipis dan kipas angin tua menjadi rumah barunya. Vivi tak menyerah. Dengan ijazah SMA dan kemampuan berkomunikasi yang baik, ia melamar ke berbagai toko dan butik. Tak butuh waktu lama, sebuah toko pakaian yang cukup besar di pusat kota menerimanya sebagai kasir sekaligus penjaga etalase. Toko itu cukup populer di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Vivi menjalani pekerjaan dengan disiplin, rajin datang lebih awal, merapikan rak-rak pakaian, dan selalu bersikap ramah kepada pelanggan. Parasnya yang cantik khas perempuan desa, kulit bersih, suara lembut, dan senyum tulus membuatnya disukai pelanggan. Bahkan beberapa pelanggan pria sengaja datang hanya untuk membeli sesuatu darinya. Namun rupanya, kelebihan itu justru menjadi sumber masalah. Rekan-rekan kerjanya yang sudah lebih lama di sana mulai menunjukkan gelagat aneh. Awalnya hanya sekadar bisik-bisik saat Vivi lewat, atau pura-pura tidak mendengar ketika ia bertanya sesuatu. Lama-lama, sikap mereka makin kasar, membebankan pekerjaan, menyindir, bahkan menyabotase pekerjaannya secara halus. "Cie, si bos kecil udah dateng. Kalau cakep MAH tinggal senyum aja, kerja nggak perlu berat ya? Kamu itu sok lugu padahal pinter ngambil hati." Vivi hanya bisa tersenyum pahit. Ia mencoba bersikap sabar. Tapi yang paling membuatnya tertekan adalah perlakuan dari salah satu rekan kerjanya yang paling senior, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun bernama Mbak Winda. Ia dikenal dekat dengan pemilik toko, dan sangat menjaga wilayah kekuasaannya. Suatu hari, Vivi dimarahi habis-habisan di depan pelanggan karena sebuah kesalahan yang sebenarnya bukan ia lakukan. Rak diskon dipasang harga salah, Vivi yang baru saja masuk shift pagi disalahkan, padahal itu tanggung jawab shift malam. Meskipun begitu, Vivi masih menahan diri. Ia mencoba bertahan demi bisa membantu orang tuanya di desa. Namun badai semakin menjadi-jadi saat pemilik toko, seorang pria beristri yang biasanya cuek, mulai menunjukkan perhatian khusus pada Vivi. Ia lebih sering mampir ke meja kasir, menanyakan kabar Vivi, bahkan sesekali membawakannya minuman dingin. Meski Vivi tak pernah merespon secara berlebihan, para pegawai lain mulai memperkuat gosip bahwa Vivi sengaja menggoda bos demi kenyamanan kerja. Vivi tak bisa membela diri, karena tahu, membela diri di tengah kelompok yang sudah benci, sama saja memperkuat tuduhan. Satu demi satu, beban psikologis mulai menumpuk. Di kos, Vivi sering menangis sendirian. Tekanan mental, fitnah, dan suasana kerja yang penuh racun mulai merusak semangatnya. Puncaknya terjadi saat gaji bulanan keluar. Vivi mendapat potongan gaji karena dianggap menyebabkan kerugian toko dari kesalahan label harga yang lalu. Ia protes, namun tak ada yang membelanya. Ia tahu, itu sudah permainan licik dari rekan-rekannya. Ia sadar, tempat ini bukan lagi tempat yang aman untuk bertumbuh. Malam itu, Vivi menulis surat pengunduran dirinya. Ia menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa bertahan di tempat yang penuh iri dan fitnah hanya akan membuat dirinya hancur perlahan. Besok paginya, ia menyerahkan surat itu kepada kepala toko, menundukkan kepala dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus. "Saya mundur, Bu. Terima kasih atas kesempatannya." Tanpa menoleh ke belakang, Vivi berjalan keluar dari toko itu. Sinar matahari terasa menyilaukan, tapi di balik itu, ada kelegaan. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap langit kota yang kelabu. "Tuhan, aku tidak tahu kemana harus pergi. Tapi aku percaya, jalan MU tak akan sesat." Sudah hampir 2 minggu Vivi menganggur setelah keluar dari toko pakaian. Hari-harinya hanya diisi dengan menatap layar ponsel, membuka lowongan kerja dari pagi hingga malam, sembari sesekali membantu ibu kos menyapu halaman untuk sekadar mengalihkan pikiran. Uang tabungan mulai menipis. Hatinya gamang. Tapi Vivi bukan tipe yang mudah menyerah.
Di suatu pagi yang gerimis, ia menerima pesan singkat dari sebuah toko elektronik besar di pusat kota. Lamaran yang dikirimnya seminggu lalu ternyata dipanggil untuk wawancara. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, dengan rambut dikuncir rapi. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, namun tetap memancarkan pesona. Begitu tiba di toko, ia sempat tercengang. Bangunannya besar, 2 lantai, dengan puluhan unit barang elektronik tertata rapi di etalase kaca. Nama tokonya, Surya Elektronik, salah satu yang cukup dikenal di daerah itu. Wawancaranya singkat. Ia ditanya oleh seorang pegawai senior bernama Mbak Desi, wanita berusia sekitar awal 40-an, ramah dan berwibawa. Tak banyak basa-basi, hanya sedikit pertanyaan seputar pengalaman dan kesiapan kerja. Tak ada sesi formal bersama pemilik toko. Kalau kamu siap kerja mulai besok, langsung ikut pelatihan 2 hari. Sistem di sini agak ketat, ya. Tapi selama kamu disiplin, semua akan baik-baik saja, ujar Mbak Desi sambil tersenyum. Vivi mengangguk cepat. Kesempatan sekecil apapun harus diambil. Hari pertama bekerja, Vivi diperkenalkan ke rekan-rekan baru. Ada sekitar 10 orang pegawai, termasuk bagian gudang dan kasir. Semuanya terlihat sibuk tapi sopan. Tak ada tatapan mencemooh seperti dulu. Bahkan beberapa dari mereka menyapa hangat dan memperkenalkan diri dengan tulus. Yang membuat Vivi agak terkejut adalah suasana toko yang sangat bersih dan tertata. Setiap kabel digulung rapi, layar TV bebas debu, lantai selalu mengilap. Vivi diberitahu bahwa itu semua karena pengawasan ketat dari Bu Sari, ibu dari pemilik toko. Bu Sari bukan pemilik resmi toko, namun dialah yang dikenal sebagai otaknya. Wanita parubaya berwajah tajam, rambut digulung rapi, sering datang tiba-tiba untuk mengecek toko. Jika menemukan sedikit saja ketidakteraturan, ia tak akan segan menegur bahkan memarahi. Tisu di atas meja kasir itu kelihatan dari pintu masuk. Singkirkan. Ini toko bukan dapur, ucapnya galak suatu siang saat inspeksi. Semua pegawai tahu, jika Bu Sari datang, jangan pernah duduk santai atau berbicara terlalu lama. Ia sangat anti terhadap kemalasan dan kekotoran. Sementara itu, pemilik asli toko, Pak Didik, hampir jarang muncul di lantai toko. Ia lebih sering berada di ruangannya di lantai 2. Sosoknya tinggi, kulit sawo matang, berkacamata, dan selalu berpenampilan rapi. Namun ekspresinya dingin, bahkan hampir tak pernah tersenyum. Vivi hanya sesekali melihatnya turun ke toko. Bahkan saat melewati mereka, Pak Didik hanya mengangguk singkat tanpa sepatah kata. Pegawai lain pun tidak terlalu akrab dengannya, kecuali satu orang, Mbak Desi. Pak Didik memang begitu orangnya. Pendiam. Kalau ada apa-apa, biasanya langsung ngomong ke saya, ujar Mbak Desi ketika Vivi bertanya. Meski begitu, dari desas-desus yang beredar, Vivi mulai tahu bahwa Pak Didik belum menikah. Usianya sudah 37 tahun. Dulu sempat hampir menikah, namun batal karena sesuatu yang tak banyak orang tahu. Toko ini pun merupakan warisan ayahnya yang meninggal beberapa tahun lalu. Setelah itu, Pak Didik mengambil alih toko bersama ibunya. Namun, banyak yang bilang bahwa keputusan-keputusan penting masih sangat dipengaruhi oleh Bu Sari. Bahkan urusan pribadi Pak Didik pun tak lepas dari kendali ibunya. Makanya belum nikah-nikah, semua harus sesuai selera ibunya. Kalau enggak bakal disetujui. Gimana cowok mau bebas begitu? Begitu bisik seorang pegawai di gudang saat istirahat. Vivi hanya mendengarkan, tak menanggapi. Ia sadar betul, gosip adalah racun yang tak terlihat. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang. Meski peraturan di toko lebih ketat, Vivi merasa lebih nyaman. Tak ada tatapan sinis, tak ada fitnah. Semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Ia diberi tanggung jawab di bagian display dan kadang membantu kasir saat ramai. Dan seperti biasa, ia tetap disiplin. Datang paling pagi, membersihkan meja, mengecek stok brosur, dan menyusun ulang katalog. Perlahan, semua orang mulai menyukainya bukan karena wajahnya, tapi karena sikap kerjanya. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada perasaan yang belum bisa ia baca, terutama saat sesekali ia melihat Pak Didik memperhatikannya dari lantai 2. Pandangan dingin tanpa senyum itu, terasa seperti menyimpan sesuatu. Hari-hari kerja Vivi di Surya Elektronik berjalan dengan lancar. Ia mulai hafal pola ritme toko, jam-jam ramai, jam lengang, waktu inspeksi Bu Sari, dan kebiasaan rekan-rekannya.
Mbak Desi masih menjadi tempat bertanya yang paling nyaman, dan para pegawai lain pun tak segan menyapanya. Tapi dari semua hal yang perlahan mulai terasa rutin, ada satu hal yang perlahan berubah, Pak Didik. Dari dingin menjadi hangat. Pak Didik yang sebelumnya hampir tak pernah turun ke lantai 1, kini lebih sering menampakkan diri. Ia berjalan pelan, berkeliling tanpa bicara, lalu berhenti sesaat di depan display tempat Vivi biasanya bekerja. Awalnya Vivi tak menganggap aneh. Bisa jadi Pak Didik hanya lebih terlibat dalam operasional. Tapi, keanehan itu mulai terasa ketika ia mulai menyapa. Sudah makan Mbak Vivi? Kalau butuh apa-apa, langsung lapor ke saya saja. Sapaan itu diiringi dengan senyum kecil, hal langka dari Pak Didik yang selama ini dikenal sebagai sosok pendiam dan kaku. Vivi membalas sopan, walau dalam hati ada rasa canggung yang tak bisa dijelaskan. Lalu suatu siang, ketika semua pegawai bersiap istirahat, Pak Didik tiba-tiba menghampiri meja Vivi dan meletakkan kotak makanan di atasnya. Ini, saya belikan tadi. Dengar-dengar kamu suka ayam bakar ya? Vivi tertegun. Ia tak pernah mengatakan itu pada siapapun. Ia hanya pernah memesan ayam bakar dari aplikasi saat makan siang minggu lalu. Mungkin ada yang memperhatikan, atau mungkin Pak Didik memang sengaja memperhatikan. Ia menerimanya dengan senyum kikuk. Wah, makasih Pak. Tapi, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, jawab Pak Didik pelan. Anggap saja bentuk perhatian. Perhatian. Kata itu terasa menggantung di benaknya sepanjang hari. Beberapa hari setelah itu, saat Vivi sedang membersihkan kaca lemari display, salah satu pegawai pria bernama Dimas mendekat sambil pura-pura menyapu. Kamu tahu nggak sih? Kayaknya Pak Didik naksir kamu deh. Hah? Dari mana? Ya kelihatan Vi. Biasanya beliau itu sama cewek aja dingin banget. Sama Mbak Desi aja jarang ngobrol. Lah ini, kamu dibelikan makan, disapa, disenyumin. Vivi hanya tertawa kecil saat itu, mencoba menepisnya. Ah, masa sih? Mungkin beliau cuma ramah. Namun sejak percakapan itu, Vivi mulai memperhatikan dengan lebih jeli. Dan benar saja, Pak Didik selalu berada di sekitar ketika ia lewat, sering berdiri lama di balkon lantai 2 saat Vivi membersihkan etalase depan, bahkan sesekali ikut nimbrung saat ia sedang berbincang dengan pegawai lain. Sikapnya bukan sekadar sopan, tapi seperti seseorang yang sedang mendekati. Vivi mulai merasa tak nyaman. Ia mengerti posisinya, hanya seorang pegawai biasa, dan Pak Didik adalah pemilik toko. Hubungan antara keduanya tak seharusnya melewati batas profesional. Tapi bagaimana cara menghindar dengan sopan, tanpa menyinggung dan tanpa menciptakan drama di tempat kerja? Ia mulai menjaga jarak. Lebih banyak bekerja di gudang ketika bisa, menghindari waktu istirahat yang bersamaan, dan sebisa mungkin tidak terlalu lama berbicara jika Pak Didik mengajak ngobrol. Namun perhatian itu justru semakin intens. Kadang ia mendapati minuman favoritnya sudah tersedia di mejanya. Pernah sekali, Pak Didik datang hanya untuk mengantarkan makanan ringan sore sambil berkata pelan. Jangan terlalu kurus, nanti sakit. Saya suka lihat kamu ceria. Ucapan itu membuat Vivi tercekat. Bukan hanya karena nadanya terlalu personal, tapi juga karena ia tak pernah menunjukkan minat apapun. Vivi tidak membencinya. Tapi ia tahu jelas bahwa rasa itu tak ada. Usia yang terpaut jauh, status Pak Didik sebagai atasannya, dan terlebih, kisah masa lalunya yang belum selesai. Vivi pun mulai khawatir, bukan hanya soal dirinya, tapi bagaimana Bu Sari akan bereaksi jika tahu. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di toko itu, Vivi merasa, tempat ini pun bisa menjadi racun jika ia tak berhati-hati. Yang belum ia tahu, penghindarannya justru akan menjadi api yang menyulut dendam paling dalam. Malam itu toko sudah hampir tutup. Karyawan lain sudah pulang lebih dulu, menyisakan hanya Vivi dan Pak Didik yang sedang merapikan stok barang elektronik di rak pajangan. Suasana di dalam toko senyap, hanya suara kipas angin dan dengung lampu neon yang menemani keheningan. Vivi sibuk mencatat stok barang sambil berdiri di balik meja kasir. Ia menyadari Pak Didik berjalan mondar-mandir di belakangnya, terlihat gelisah. Beberapa kali pria itu mencuri pandang ke arahnya, dan ketika Vivi bertanya apakah ada yang perlu dibantu, Pak Didik hanya tersenyum kaku dan menggeleng. Akhirnya, pria itu memberanikan diri. Ia menghampiri Vivi dengan langkah mantap, lalu berdiri di depannya tanpa suara selama beberapa detik. Vivi, ucapnya lirih, tetapi jelas. Saya sudah lama ingin bicara sesuatu. Vivi menegakkan tubuhnya,
sedikit gugup. Iya, Pak. Pak Didik menarik napas panjang, lalu mulai berbicara, kamu anak baik. Rajin, sopan, cerdas. Saya tahu saya ini bukan orang yang gampang disukai, saya bukan laki muda lagi, tapi saya rasa saya menyukai kamu. Vivi membeku di tempatnya. Pandangannya bertemu mata Pak Didik, yang tampak tulus namun canggung. Suasana jadi kaku. Dada Vivi terasa sesak, bukan karena senang, tapi karena tidak tahu harus merespons apa. Saya tahu ini mendadak. Tapi kalau kamu juga punya perasaan yang sama, mungkin kita bisa memulai sesuatu? Vivi menunduk, berusaha menyusun kata. Ia tak ingin menyakiti hati Pak Didik, tapi ia juga tak bisa memberi harapan palsu. Maaf Pak, jawab Vivi akhirnya. Saya sebenarnya sudah ada calon. Orang kampung, insya Allah kami serius. Jadi saya nggak bisa. Pak Didik mengerutkan dahi, kecewa jelas tergambar di wajahnya. Oh, begitu ya? Vivi mengangguk pelan, berharap situasi ini segera selesai dan bisa dilupakan. Tapi tatapan Pak Didik berubah dingin, sebelum ia berjalan pergi meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, suasana toko berubah drastis. Vivi datang seperti biasa, tetapi suasana terasa berat. Karyawan lain tidak banyak bicara padanya, bahkan sebagian menghindar. Pukul 10 pagi, pintu kaca toko terbuka keras. Seorang wanita parubaya masuk dengan langkah tegas. Dialah Bu Sari, ibu Pak Didik, wanita tua yang dikenal keras dan perfeksionis. Ia mengenakan kebaya coklat dan kain batik, serta menatap tajam ke arah Vivi sejak langkah pertamanya masuk. Mana anak itu? Hardiknya pada salah satu pegawai. Vivi yang sedang mengatur display headphone menoleh, dan jantungnya langsung berdebar. Bu Sari melangkah cepat ke arahnya, lalu berdiri hanya beberapa jengkal dari wajah Vivi. Kamu Vivi kan? Iya Bu. Berani-beraninya kamu main-main sama anak saya, semburnya. Suaranya nyaring, membelah udara toko. Vivi terkejut. Main-main? Maaf Bu, saya tidak mengerti maksud Ibu. Jangan pura-pura suci. Kamu pikir aku nggak tahu niatmu? Kamu kira dengan wajah manismu itu, kamu bisa naik derajat dengan menjebak anakku? Perempuan kampung seperti kamu itu mestinya tahu diri. Kata-katanya bagaikan cambuk. Beberapa pegawai mulai menonton dari jauh, takut namun penasaran. Vivi menahan air mata. Tapi harga dirinya mendorongnya untuk bicara. Saya nggak pernah berniat menjebak siapapun Bu, ucapnya tenang. Saya kerja di sini cari rezeki yang halal. Kalau saya salah karena menolak perasaan seseorang, apakah itu salah saya? Bu Sari mendesis, jangan belaga pintar. Kamu itu perempuan licik. Pakai muka manis buat cari perhatian. Vivi menggertakkan gigi. Ia tak mau lagi diinjak-injak seperti dulu. Kalau memang saya dianggap racun di toko ini, lebih baik saya pergi. Saya tidak mau tempat kerja yang tak menghargai batas dan kehormatan perempuan. Tanpa menunggu jawaban, Vivi meletakkan ID card dan kunci lemari di meja. Ia menunduk sebentar kepada teman-teman yang hanya bisa terdiam. Lalu melangkah keluar dari toko dengan kepala tegak, menahan tangis yang bergolak di dadanya. Langit mendung sore itu seolah menggambarkan isi hati Vivi. Ia melangkah menyusuri trotoar kota dengan langkah berat, sembari menatap kosong ke arah jalanan. Sekali lagi, ia harus kehilangan pekerjaan. Sekali lagi, hanya karena ia menjadi dirinya sendiri. Namun kali ini berbeda. Ia tak lagi menangis karena lemah. Kali ini, ia menolak diinjak. Ia berdiri atas kehormatannya. Tapi Vivi belum tahu, bahwa penolakannya malam itu tak hanya melukai hati Pak Didik. Penolakan itu telah membangkitkan sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang sudah lama terkubur dalam darah keluarga itu. Sudah 4 hari berlalu sejak Vivi meninggalkan toko elektronik tempatnya bekerja. Meski keputusannya dianggap gegabah oleh beberapa teman kos, Vivi tidak menyesal sedikit pun. Harga diri dan ketenangannya lebih penting daripada bertahan di tempat yang justru membuatnya tertekan. Namun sejak malam ia keluar dari toko itu, tidur Vivi tak lagi tenang. Setiap malam ia terbangun dalam keadaan berkeringat dingin, merasa seperti seseorang mengawasinya dari sudut gelap kamar. Puncaknya datang di malam keempat. Vivi bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sebuah gedung tua tak dikenal. Dindingnya hitam legam, kecatnya mengelupas, dan udara di dalamnya terasa berat seperti ada beban ribuan dosa yang menggantung.
Di bawah kakinya, lantai yang semula tampak kosong perlahan dipenuhi genangan darah pekat. Vivi panik, hendak berlari, namun tubuhnya terasa kaku. Dari lorong yang remang, muncul sosok perempuan tua berambut panjang kusut. Matanya putih tanpa bola mata, bajunya compang-camping, dan kukunya panjang melengkung seperti cakar binatang. Sosok itu tertawa cekikikan sebelum tiba-tiba melompat ke arah Vivi dan mencakar lehernya dengan kasar. Vivi menjerit, tubuhnya membeku, matanya membelalak. Cakaran itu terasa nyata, perihnya menjalar sampai ke tulang. Vivi terbangun dengan napas memburu, tubuhnya gemetar. Saat tangannya menyentuh leher, ia tertegun, kulit di lehernya benar-benar lecet, ada 3 garis merah panjang seolah habis dicakar binatang buas. Tubuhnya lemas, dan perutnya mual seperti habis muntah darah, meski tak ada yang keluar. Ia pergi ke dokter untuk periksa kesehatannya. Tetapi waktu itu sebelum ke dokter, Vivi berteman Mbah Giem di depan kos. Mbah Giem bertanya kenapa dengan leher Vivi, dan Vivi bercerita tentang mimpinya kepada Mbah Giem lalu setelah itu ia bergegas ke dokter. Setelah sampai ke dokter dan bertanya ia sakit apa, tetapi jawaban dokter tidak memuaskan, hanya bilang bahwa Vivi kecapean. Saat melihat Vivi tak sadarkan diri di kamar mandi, Mbah Giem segera menolong. Ia memanggil 2 anak kos lain, lalu menggotong Vivi ke rumahnya yang berada tepat di belakang kos. Di rumah kayu sederhana itu, Vivi dibaringkan di dipan bambu dengan selimut tipis. Bibirnya pucat, tubuhnya panas dingin, dan luka cakaran di lehernya mulai menghitam. Namun yang membuat Mbah Giem paling waspada adalah aroma dari luka itu. Bukan aroma darah biasa, tapi bau anyir bercampur amis tanah basah dan kemenyan hangus, bau khas yang sudah lama tak ingin ia ingat kembali. Saat malam tiba dan Vivi mulai mengigau, tubuhnya melengkung seperti kesakitan. Dari mulutnya keluar suara lirih, namun bukan suara Vivi. Suara itu serak dan berat, seperti suara perempuan tua yang sedang menyumpahi sesuatu. Mbah Giem langsung tahu, ini bukan penyakit biasa. Dengan tenang namun hati-hati, Mbah Giem menyulut sebatang dupa kecil yang sudah lama ia simpan, lalu duduk di sisi dipan sambil melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ia menatap lekat-lekat ke wajah Vivi yang berkeringat deras, kemudian ke arah sudut ruangan. Matanya menyipit. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang bersembunyi di situ, sesuatu dari dunia lain yang membawa kutukan. Dalam hati, ia mengutuk keras siapapun yang tega mengirim santet kepada gadis sebaik Vivi. Anak ini bersih. Tak punya musuh. Tapi ternyata ada yang dengki, ada yang jahat. Setan ini dikirim untuk membuat dia mati pelan-pelan. Mbah Giem menatap luka di leher Vivi yang mulai berubah warna seperti membusuk. Ia tahu, luka itu bukan hanya akibat cakaran mimpi. Itu adalah luka dari alam gaib, dan jika dibiarkan, akan menjalar ke seluruh tubuh dan menggerogoti jiwa. Malam itu, ia menjaga Vivi dengan setia. Ia tak tidur, tak makan, hanya duduk dan bergumam dalam doa, menjaga seorang anak yang bukan darah dagingnya, namun telah mengisi ruang kosong di hatinya selama ini. Di luar, angin bertiup kencang, membawa bau kemenyan terbakar. Dan teror baru saja dimulai. Sudah beberapa hari Vivi terbaring lemah di kamar kosnya. Tubuhnya demam tinggi, tetapi keringat dingin mengucur tanpa henti. Nafsu makannya hilang. Suara-suara aneh kerap terdengar di malam hari dari balik jendela kamarnya, ketukan lembut yang kadang berubah menjadi cakaran. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di pojok ruangan, mengawasinya. Tetangga kos dan penghuni lain tak ada yang peduli. Sebagian bahkan menganggap Vivi hanya kurang istirahat atau stres. Namun, satu orang memperhatikan dengan saksama. Mbah Giem, wanita tua penjual pecel yang lapaknya berada di depan gang kos. Mbah Giem adalah janda yang tinggal sendirian di rumah kecil di belakang kos Vivi. Anaknya perempuan satu-satunya, yang dulu cantik dan periang, kini mengalami gangguan jiwa dan sering mengurung diri di kamar. Orang-orang bilang anak Mbah Giem kena guna-guna, tapi tak ada yang tahu pasti. Vivi mengenal Mbah Giem sejak awal ia pindah ke kos itu. Hampir tiap pagi, ia sarapan di warung kecil sederhana yang hanya beratap terpal itu. Nasi pecel Mbah Giem memang terkenal enak dan murah. Di sela-sela kesibukannya bekerja dulu, Vivi sering mengobrol ringan dengan Mbah Giem, dan hubungan mereka pun makin akrab. Mbah Giem bahkan sering menganggap Vivi seperti anak sendiri, apalagi melihat Vivi sopan dan rajin ibadah. Ketika melihat Vivi mulai jarang keluar kamar, Mbah Giem merasa firasatnya yang tidak beres benar. Suatu sore, Mbah Giem memberanikan diri mengetuk pintu kos. Tak lama, pintu dibuka perlahan. Wajah Vivi pucat,
Matanya sayu dan tampak lingkar hitam pekat di bawah kelopak. Bibirnya pecah-pecah, kering, dan kulitnya tampak seperti kehilangan warna. "Lo enduk. Belum sembuh kamu?" tanya Mbah Giem lembut, menatap khawatir. Vivi berusaha tersenyum. "Belum, Mbah. Udah ke dokter, tapi katanya cuma kecapean." Mbah Giem melangkah masuk tanpa diminta. Ia menatap sekeliling kamar, lalu duduk di kursi kayu dekat tempat tidur. "Kecapean kok sampai seminggu lebih? Pucatmu kayak mayat, enduk. Ini bukan sakit biasa." Vivi hanya mengangguk lemah. Mbah Giem mendekat dan menyentuh pergelangan tangan Vivi. Matanya terpejam sebentar, bibirnya komat-kamit, entah membaca apa. Seketika matanya terbuka, ada sorot tajam dan penuh keyakinan di dalamnya. "Ini kiriman, enduk. Ini santet. Ada yang gak seneng sama kamu, ngirim sihir jahat buat matiin kamu pelan-pelan." Vivi membelalak, tubuhnya gemetar. "Ah, apa maksudnya, Mbah?" Suaranya bergetar. Mbah Giem menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu rasanya, enduk. Aku pernah ngerasain. Anakku dulu juga korban. Makanya aku ngerti betul tanda-tandanya." Malam itu, Mbah Giem memaksa Vivi pindah ke rumahnya. Ia menyiapkan kamar kosong bekas anak perempuannya dan menidurkan Vivi di sana. "Di sini lebih aman. Di kosmu, terlalu terbuka. Jin santet bisa masuk dari mana saja." Vivi tak bisa menolak. Badannya lemah, dan entah kenapa hatinya percaya pada Mbah Giem. Di rumah itu, Mbah Giem mulai melakukan perawatan. Setiap malam, ia membakar dupa dari ramuan tertentu sambil membaca doa-doa Jawa kuno bercampur syalawat. Ia juga memandikan Vivi dengan air kembang 7 rupa yang sudah dibacakan ayat-ayat. Kadang, saat tengah malam, Mbah Giem duduk di samping ranjang Vivi sambil membacakan mantra perlindungan dengan suara lirih. Di hari ketiga, Vivi bermimpi aneh lagi. Ia melihat sosok perempuan tua berjubah hitam, berdiri di dekat ranjangnya, mengulurkan tangan dengan kuku panjang dan mata putih melotot. Tapi dalam mimpi itu, tiba-tiba sosok lain muncul, wanita tua berkebaya abu-abu dengan tongkat kayu di tangan. Sosok itu menghantam makhluk jahat itu hingga menghilang dalam kilatan api. Vivi terbangun dengan napas terengah, dan air mata menetes di pipinya. Ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat Mbah Giem sedang duduk bersila sambil membaca doa pelan-pelan. Sekilas, Vivi merasa seperti melihat bayangan cahaya keemasan menyelimuti tubuh wanita tua itu. Sejak saat itu, Vivi yakin Mbah Giem bukan sekadar penjual pecel. Ia menyimpan rahasia besar, rahasia yang berkaitan dengan ilmu lama, luka batin, dan kekuatan spiritual yang bangkit demi menyelamatkan Vivi dari teror gaib. Malam itu, langit tampak pekat, seperti ditutupi kain hitam yang tak berbintang. Hening menyelimuti kosan kecil tempat Vivi tinggal, hanya sesekali angin melintas, menggesek genting dan menyisakan suara seram yang tak biasa. Malam Jumat Legi, waktu yang dipercaya sebagian orang Jawa sebagai malam paling angker, pintu antara alam manusia dan dunia gaib terbuka lebih lebar dari biasanya. Di dalam kamar sempit itu, Vivi tergeletak lemah. Keringat membasahi tubuhnya meski malam dingin. Matanya yang sembab sesekali terbuka, tapi segera menutup kembali karena tubuhnya seolah diselimuti beban berat tak terlihat. Sudah 3 malam ia mengalami mimpi-mimpi buruk, ada tangan-tangan hitam yang menyeretnya ke liang sempit, suara-suara berbisik dari dinding, dan aroma amis darah yang entah muncul dari mana. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip lalu mati total. Vivi menggeliat. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamarnya. Kreek. Pintu lemari terbuka sendiri perlahan. Tirai jendela yang tak tertutup sempurna bergoyang meski tidak ada angin. Suhu ruangan mendadak jatuh drastis. Napas Vivi mengepul di udara seperti di dalam lemari pendingin. Suara detak jam dinding terdengar lebih lambat, lalu berhenti sama sekali. Dan dari sudut ruangan, perlahan muncul sosok tinggi besar menjulang, mengenakan jubah compang-camping penuh darah kering. Matanya menyala merah seperti bara, kulitnya hitam seperti arang, dan bau busuk amis menguar dari tubuhnya. Makhluk itu tidak berjalan, melainkan melayang menuju ranjang tempat Vivi terbaring. Tangannya kurus panjang, dengan kuku-kuku runcing meneteskan darah segar, seolah baru saja mencabik mangsanya. Ia membungkuk, hendak mencengkeram dada Vivi. Vivi mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci.
Matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya lumpuh total. Air matanya menetes pelan, penuh rasa putus asa. Dan saat itulah, boom! Pintu kamar mendadak terbuka keras. Suara seperti dentuman petir menghentak ruangan. Di ambang pintu, berdiri Mbah Giem. Tapi bukan seperti biasanya, bukan hanya seorang nenek tua penjaga warung. Wajahnya keras, matanya menyala tajam, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu hitam dengan lilitan kain putih yang berkibar-kibar meski tidak ada angin. Dari dadanya memancar semacam cahaya samar, hangat namun berwibawa. Sira dudu tamu. Sira kiriman Saka Dursila. Bali. Bali, serunya lantang, mencampur bahasa Jawa kuno dan kekuatan doa. Makhluk itu menoleh ke arah Mbah Giem dan menggeram keras, suaranya seperti kawanan serigala melolong dalam gua. Lalu ia menyerang. Dengan raungan yang bisa membuat darah membeku, ia melesat ke arah Mbah Giem, membentur tongkat tua itu yang kini menyala kebiruan, seperti bara api tidak membakar. Bruau aar. Benturan keduanya mengguncang kamar. Jendela retak, dinding bergetar, dan beberapa bingkai foto di kosan tetangga jatuh berdebam. Pertarungan supranatural pun terjadi. Makhluk itu mengubah bentuk, kini menjadi perempuan tua dengan rambut menjuntai ke lantai, lidah panjang menjulur sampai dada, matanya kosong seperti tak berbola. Ia memekik, dan tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam dari lantai, mencoba memegangi kaki Mbah Giem. Namun Mbah Giem hanya memejamkan mata dan merapal ayat-ayat suci. Cahaya putih menyembur dari tongkatnya, membakar bayangan-bayangan itu menjadi abu. Dengan langkah ringan namun mantap, ia maju. Tongkatnya menghantam udara, tapi setiap tebasannya seperti membelah dimensi lain. Jin itu kembali berubah, kali ini menjadi seekor ular raksasa bermata merah. Tapi Mbah Giem tidak gentar. Ia menggigit jempolnya sendiri, mencoretkan darahnya ke tongkat, dan membacakan rapalan terakhir, ilmu pamungkas yang dulu pernah disegel karena terlalu berbahaya. Tongkat itu bergetar, lalu meledak menjadi cahaya menyilaukan. Atas nama Yang Maha Kuasa, kembalilah kau ke tempatmu, dan sampaikan salam ini pada tuanmu yang zalim. Jin itu menjerit melengking, tubuhnya membelah menjadi asap hitam dan terlempar menembus atap, meninggalkan lubang seperti terbakar dari dalam. Hening. Lampu kamar menyala kembali. Detik jam berdetak normal. Vivi terkulai pingsan di ranjang, namun wajahnya tenang. Beban gaib yang selama ini menghimpit jiwanya terasa lenyap. Mbah Giem terduduk di lantai, keringat mengucur deras. Napasnya tersengal, tapi senyum kecil tersungging di bibirnya. Anak ini bukan mangsa yang mudah, dan aku belum tua untuk mundur. Dari luar kosan, ayam berkokok 3 kali berturut-turut, tanda fajar akan menyingsing. Sudah hampir sebulan sejak Vivi terakhir kali terlihat di toko elektronik milik keluarga Didik. Kehilangannya menjadi bahan gunjingan karyawan dan tetangga sekitar. Ada yang bilang Vivi kabur karena hamil di luar nikah, ada pula yang berbisik bahwa ia telah disantet oleh pemilik toko itu sendiri. Di balik tembok rumah besar bergaya kolonial yang diwarisi turun-temurun, Bu Sari semakin muram. Sejak malam Jumat Legi yang kelam itu, kesehatannya perlahan-lahan menurun. Awalnya hanya pusing ringan dan nyeri otot. Tapi 2 hari kemudian, kulit wajahnya mulai membiru di bagian bawah mata. Tangannya membeku dingin, dan suaranya serak seperti tercekat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. "Mak, ibu kenapa? Harus ke rumah sakit?" ucap Didik cemas suatu malam ketika mendapati ibunya tergeletak di lantai dapur. Matanya membelalak ke atas dan tubuhnya menggigil seperti habis tercebur sumur. Namun ketika diperiksa di rumah sakit, semua hasil medis menunjukkan tidak ada yang salah. Dokter bahkan menyarankan agar Bu Sari istirahat saja, sebab tekanan darahnya dan semua parameter fisik lainnya dalam batas normal. Tapi malamnya, saat Didik tertidur di ruang tamu, ia mendengar jeritan ibunya menggema dari kamar. "Jangan serat aku. Jangan tarik aku ke bawah," teriak Bu Sari dengan mata merah membelalak menatap sudut gelap kamarnya. Didik masuk tergesa-gesa, namun yang ditemuinya hanyalah ibunya yang menangis sambil mencakar lantai kayu. Tubuhnya terseret mundur meski tak ada yang menarik. Ketakutan mendorong Didik membawa ibunya ke dukun ternama yang dulu sempat menolong beberapa pejabat daerah. Namun begitu si dukun melihat wajah Bu Sari, ia mendadak gemetar dan menolak membantu. "Aku tidak bisa. Yang menyerang bukan jin biasa, ini kiriman balik dari ilmu tinggi," katanya sambil menunduk dalam-dalam. "Ini akibat orang salah kirim, dan yang jadi lawannya mantan pelindung jagat. Aku tidak mau ikut campur." Didik kebingungan.
Ia mencari dukun lain, namun semuanya menolak. Ada yang hanya melihat sekilas lalu menyuruh pulang. Ada yang bahkan langsung menutup pintu tanpa bicara. Sementara itu, kondisi Busari semakin memburuk. Seluruh tubuhnya membiru seperti memar dipukuli benda keras. Kulit di tengkuknya melepuh, dan setiap malam ia menjerit karena merasa diseret ke dalam liang gelap yang basah dan dingin. Malam ke-13 sejak serangan itu, suara aneh terdengar dari kamarnya. Suara tawa perempuan tua serak dan geraman seperti binatang. Didik yang ketakutan mencoba membaca doa-doa, tapi lampu di dalam kamar mati mendadak. Ketika ia berhasil menyalakan lampu kembali, ia menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Mata terbuka lebar, mulut menganga membentuk jeritan yang tak sempat keluar. Di lehernya, ada bekas cakar panjang, sama seperti yang dulu dialami Vivi saat santet pertama kali dikirimkan. Namun anehnya, di dinding kamar, ada bercak darah membentuk satu kalimat. Yang menanam racun, akan mati meneguknya. Kabar meninggalnya Busari tersebar cepat. Tapi tidak ada yang berani menyentuh jenazahnya selain keluarga dekat. Bahkan para petugas pemulasaran pun enggan menyentuh terlalu lama. Ada bisik-bisik bahwa tubuh Busari berubah kaku dalam posisi menyerupai orang sujud, namun wajahnya menghadap ke belakang. Toko elektronik itu pun tutup. Didik mengurung diri, trauma dan bingung, hingga ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Vivi? Dan siapa orang di balik kekuatan yang sanggup membalikan santet seganas itu? Mentari pagi menyapa dengan sinar hangat ketika Vivi melangkah pelan meninggalkan rumah kos tempat ia hampir meregang nyawa. Tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya tenang. Luka-luka batin dan fisik yang sempat menggerogoti, perlahan mulai sembuh, berkat waktu, doa, dan keajaiban yang datang tepat saat ia diambang maut. Sebelum naik bus antar kota, Vivi sempat mampir ke warung pecel Mbah Giem. Wanita tua itu menyambutnya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk Vivi seperti memeluk anak kandung yang lama hilang. "Enduk, nek kowe butuh apa-apa, meski aku hanya tukang pecel, aku siap bantu. Wes tak anggap awakmu kuwi anakku dewe," lirik Mbah Giem sambil mengusap punggung Vivi. Vivi tak bisa berkata apa-apa. Air matanya luruh. Mbah Giem bukan hanya penjual pecel langganan, tapi juga satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya saat semua orang menjauh. Saat tubuhnya lemah, saat wajahnya pucat, saat jin pesugihan mengejarnya, hanya Mbah Giem yang diam-diam meletakkan segelas air doa di jendela kamarnya setiap malam. Dan kini, setelah semuanya berakhir, setelah kematian Busari yang misterius dan toko itu tutup selamanya, Vivi memilih pulang. Ia kembali ke kampung halaman di pinggir kota kecil, tempat sawah masih hijau dan suara adzan menggema lembut. Di sana, ia membuka usaha kecil-kecilan, menjual pakaian online dari kamar mungil di rumah ibunya yang sudah renta. Ia hidup sederhana, tapi penuh syukur. Tak lagi mengejar harta, jabatan, atau pujian orang. Setiap malam, ia menyempatkan diri membaca Al-Quran. Sesekali, ia masih mengirim pesan suara ke Mbah Giem, berbagi kabar, bertanya kabar, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Vivi tahu, hidup yang damai bukan datang dari menang dalam kompetisi dunia, tapi dari selamat melewati cobaan yang nyaris merenggut segalanya, harga diri, iman, dan nyawa. Ia telah selamat. Dari santet. Dari iri dan dengki. Dan dari dirinya sendiri.